wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentu saja salam sehat. Saya Lintang Ratri, selamat berjumpa kembali di jurnal minggu ini di akun kesayangan kita, Inspirasi untuk Bangsa. Dan saya tidak sendiri karena saya selalu ditemani oleh sang inisiator program-program inspiratif di Inspirasi untuk Bangsa, yaitu Pak Bambang Sadono. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat Mbak Lintang. Oke, ini menarik sekali karena jurnal minggu ini kita akan membahas tentang festival atau lomba Cipta dan Baca, Festival Cipta dan Baca Puisi tema Hari Pahlawan. Nah, juga ada parade wawancara pilkada. Wah, seru banget ya kalau di Inspirasi untuk Bangsa ya. Pak Bambang, sudah berapa sih pesertanya di Cipta dan Baca Puisi ini? Mungkin sampai saat ini mungkin 30-an kalau nggak salah ya. Wow, 30-an. Artinya kita sudah bisa ikut senang karena 30 orang ini pencipta puisi ya Pak Bambang ya? Ya, pencipta puisi sendiri. Jadi memang ini agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan lomba baca puisi karena memang kita ingin bahwa ini akan mengajak para penyair yang sering menulis puisi tapi jarang membacakan puisinya secara langsung atau sebaliknya yang selama ini sangat menekuni seni membaca puisi juga biar berlatih ya, menulis puisi, mengeksplor kemampuannya di dalam menuliskan puisi karena sering baca kan lama-lama juga dia tertarik untuk menulis itu pikirannya itu. Oke. Nah, jadi memang ini agak lambat karena kemampuan yang dituntut dua ya Pak Bambang ya, mencipta dan membacakan puisi. Jadi saya salut banget dengan 30 orang yang sudah mengirimkan, itu keren sekali. Tapi yang menarik ini juga karena keluasan jangkauannya ini semakin luas. Oh iya. Saya 30 orang dari mana aja Pak Bambang? Sudah banyak peserta yang dari luar Jawa sudah mulai. Dari luar Jawa. Dari Bali kalau nggak salah ada. Bali. Dari Sumatera Utara juga ada. Wow. Ini terakhir masuk lagi yang dari Sumatera Selatan juga kelihatan masuk. Dari Tangerang kemarin juga saya lihat udah mulai ada ya. Jadi ini reach-nya luar biasa. Nah Pak Bambang, saya dengar juga ada kabar baik nih untuk teman-teman yang masih pengen ikutan Festival Cipta dan Baca Puisi. Kabarnya mau diperpanjang Pak Bambang. Jadi juga selain alasan-alasan tadi yang menyangkut kreativitas ya, itu mereka membutuhkan karena ada syarat harus menulis sendiri satu puisi tulisan sendiri. Kemudian juga boleh 3 itu kalau ada puisi berbahasa daerah. Sudah mulai ada puisi berbahasa daerah Bali ada. Puisi daerah Bali, wow, keren banget. Saya sendiri juga tidak tahu atau meraba-raba aja. Harus ada subtitlenya mungkin. Jadi itu. Tapi menarik. Nah, juga ternyata ada juga masalah-masalah yang yang menyangkut dunia sekolah karena mereka kalau harus mencipta puisi dan sebagainya, ternyata ini baru sibuk-sibuknya mereka untuk ujian atau apa ini. Kalau yang fakultas yang kuliah memang sedang mid semester Pak Bambang. Tapi teman-teman yang duduk di bangku sekolah sekolah menengah sedang sekolah biasa tidak ada ujian. Kemarin ada yang mengeluh guru-guru sedang harus ada punya program apa gitu artinya yang mereka minta waktu supaya diperpanjang. Diberi kelonggaran. Maka kita juga mempertimbangkan untuk memperpanjang ini 1 bulan juga. 1 bulan juga. Jadi pengiriman itu berakhir sampai 30 November. Jadi sampai 30 November masih boleh mengirimkan video. Jadi nanti pengumumannya juga kita tunda 1 bulan sehingga sampai akhir Desember itu baru kita umumkan. Sampai akhir Desember baru diumumin. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu ya untuk mengirimkan video cipta dan baca puisinya. Terus saja kita pengen ya Pak Bambang dengerin puisi-puisi berbahasa daerah dari luar Jawa gitu Pak Bambang ya. Tapi saya juga pesan, pertama pesan saya itu
tolong ini memang sifatnya himbauan, tidak memaksa harus begitu. Mereka yang mengirimkan video, terutama yang masih dalam proses itu, agar gambarnya diambil secara landscape ya, secara horizontal. Karena masih ada juga yang ngambilnya itu horizontal, potret itu vertikal itu menyebabkan gambar di YouTube-nya itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi hanya sebagian gitu ya. Kelihatan. Ya betul. Jadi karena ini akan ditayangkan di akun YouTube, jadi memang Anda mengambil gambarnya harus posisi landscape atau horizontal ya, tidak boleh vertikal. Karena nanti kalau vertikal sebelah-sebelahnya hitam ya Pak Bambang ya. Cuma terlihat sebagian. Terlihat sebagian aja. Baik Pak Bambang, boleh tahu apa tuh namanya pesertanya ini membacakan puisi siapa saja Pak Bambang? Banyak yang seperti biasa ya, Taufik Ismail saya lihat banyak, kemudian Rendra. Itu juga banyak. Saya kira variasinya juga ya karena mereka harus menulis sendiri ya, banyak yang ditulis mereka sendiri. Nah tema-temanya apakah harus tema pahlawan Pak Bambang? Salah satu memang kita harapkan itu, tidak mesti kata-katanya tidak persis seperti pahlawan, tapi membangkitkan patriotisme dan nasionalisme. Jadi itu tafsirnya luas sekali. Tafsirnya sangat luas sekali ya. Salah satu dari puisinya kan yang dibacakan. Tidak mesti harus perang gitu. Nasionalisme sama patriotisme itu membela produksi dalam negeri itu juga patriotisme misalnya gitu. Jadi jangan sampai terkungkung bahwa yang namanya patriotisme, nasionalisme itu mesti harus cerita kepahlawanan di dalam arti perjuangan fisik, perang dan sebagainya gitu. Jadi melawan corona itu patriotisme. Patriotisme melawan corona itu ya, melawan ketidakadilan apapun itu juga patriotisme ya Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang. Nah kita beralih sedikit nih Pak Bambang ke parade wawancara pilkada. Wah, aku tuh deg-degan juga ini. Sudah siapa saja yang berhasil dipotret teman-teman wartawan nih Pak? Ini memang sebenarnya adalah satu semangat baru, tren baru, bahwa apalagi dibarengi dengan pandemi COVID ini yang menunjukkan bahwa trennya itu kan akhir-akhir ini meningkat terus. Jadi seharusnya ini semangat untuk kampanye secara virtual ini maksimal. Harusnya dimaksimalkan ya. Tapi kelihatannya memang kebiasaan kampanye konvensional, face to face ya, tatap muka, itu masih dianggap walaupun penuh risiko itu masih dianggap pilihan. Sehingga banyak juga yang belum memanfaatkan ini. Tapi saya kira makin lama akan makin banyak yang memanfaatkan sampai saat-saat terakhir nanti saya kira begitu. Jadi sudah ada beberapa wartawan ini. Memang ada kecanggungan karena tidak semua wartawan ini kan seperti wartawan televisi gitu ya. Walaupun bisa, tetapi kan diperlukan satu kultur atau praktis yang tumbuh karena pengalaman itu. Nah, ini kan kebanyakan mereka tidak semua misalnya punya keluasan dalam mewawancara. Jadi itu kan unik, misalnya kita wawancara secara visual itu ya, walaupun bisa juga diedit itu kan tidak bisa seperti kalau wartawan tulis itu kan sepenuhnya menulis ulang itu memberi kesempatan dia berpikir panjang. Tapi kalau ini kan spontanitasnya harus tinggi. Nah, kalau ada pesan saya ya, ini jurnalistik secara umum ya, tidak khusus untuk audiovisual. Itu pertama, pewawancara jangan terlalu menonjol. Jadi karena kita ini mau menonjolkan yang diwawancarai narasumbernya. Jadi kalau perlu misalnya kemunculannya itu diganti dengan tulisan itu grafis grafis itu misalnya bertanya diganti itu nggak apa-apa. Jadi supaya semakin kuat yang di sosok yang dimunculkan itu ya. Kemudian yang kedua, ini juga mohon maaf juga,
reporter yang baik itu bertanya sedikit tapi dapat jawaban banyak. Idealnya begitu ya Pak Bambang. Jadi jangan pertanyaannya banyak tapi jawabnya sedikit. Nah, itu. Tapi kalau misalnya yang diwawancarai agak terbatas ngomongnya kan sulit Pak Bambang. Justru itu tugas reporter itu memfasilitasi, membuat suasana sehingga dia bersemangat untuk maksimal bercerita. Itu kan wawancara ini kan kita ingin supaya narasumber ini berbicara sedemikian rupa sehingga banyak sekali yang disampaikan. Oh, baik-baik ya. Oke ya. Ini pelajaran juga ya, pelajaran jurnalistik. Oke, Pak Bambang, siapa tadi belum dijawab Pak Bambang? Siapa yang sudah berhasil dipotret di video-video parade ada wawancara? Beberapa. Jadi sementara memang masih yang di Jawa Tengah ya. Kita memang sedang mendorong supaya yang di luar Jawa Tengah juga ikut karena ini kan bisa dilihat di mana-mana. Jadi beberapa calon bupati, calon wali kota di Jawa Tengah itu sudah muncul. Misalnya bahkan ada yang muncul 2 kali dan itu tidak apa-apa, boleh. Jadi misalnya satu narasumber diwawancarai beberapa peserta itu nggak apa-apa. Jadi mungkin modelnya beda dan itu juga kelihatan. Ternyata yang sumber yang sama itu lebih panjang ngobrolnya sama yang mana gitu. Saya ngukurnya dari yang nonton. Oh, yang nonton. Penontonnya itu bisa beda gitu loh. Jadi artinya bahwa ya nggak apa-apa. Jadi kepiawaian yang mewawancarai. Termasuk juga jaringan mungkin. Jadi, ini kalau pinter ya, mungkin malah para calon-calon yang bersaing di pilkada diwawancarai sebanyak-banyaknya. Jadi munculnya banyak banget. Dan itu sebenarnya kan kalau itu bagus wawancara itu kan membantu calon itu menjadi alat dia untuk berkomunikasi. Betul. Jadi sekali. Dia tinggal perintah aja kepada tim-tim suksesnya. Ini sebarkan, sudah ada bahan nih. Betul sekali, betul. Nggak usah bikin ya Pak Bambang ya, tinggal share aja. Oke. Baik, jadi ditunggu juga teman-teman atau para jurnalis di seluruh Indonesia ini untuk kemudian menampilkan hasil wawancaranya gitu ya. Hasil wawancaranya mungkin selain pekerjaan utamanya dia bisa wawancara untuk pekerjaan utamanya tapi juga divideokan kan, ini juga dua hal yang bisa dijadikan satu. Baik Pak Bambang, ini parade wawancara juga diperpanjang waktunya. Enggak akan diperpanjang. Enggak akan diperpanjang. Ada batasnya kan? Batasnya kan pada saat pilkada itu nanti. Pilkada serentak nanti ya. Memang masih agak ada waktu ya. Ada kan waktu. Pilkadanya itu 9 Desember. Oh, kalau nggak salah ini sampai ya? akhir November juga. Jadi, akhir November. Oke. Yang terakhir yang program wakil rakyat yang merakyat. Oh iya, jadi diinspirasi untuk bangsa teman-teman yang menonton. Ini juga ada kejutan lagi dari kita, yaitu ada program wakil rakyat yang merakyat. Nah ini menarik Pak Bambang karena kan kemarin ini sempat banyak sekali bertebaran meme gitu ya, meme yang mempertanyakan wakil rakyat ini membela rakyat nggak sih? Mungkin itu terinspirasi dari itu Pak Bambang. Ya, ini kan semua orang kan kelihatannya kok marah gitu ya. Marah terhadap wakil rakyat yang dia anggap dia mengkhianati aspirasi rakyat lah dan sebagainya. Kalau sudah dipilih mereka lupa lah dan sebagainya itu. Nah, saya di dalam posisi karena saya sendiri kan alumnus kan. Mantan. saya pernah jadi wakil rakyat. Jadi artinya daripada berdebat, saya ingin memfasilitasi untuk menunjukkan tidak semua begitu loh. Tidak semua begitu. Ya perkara jumlah saya nggak tahu apakah jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi mari kita tunjukkan. Nah ini bisa 2 jalan. Jalan pertama misalnya siapapun, apakah wartawan atau mungkin staf ahli atau siapapun lah yang mempunyai data itu bisa mengirimkan video pengalaman atau mereka yang sudah mantan pun nggak apa-apa, artinya pengalaman mereka ketika menjadi wakil rakyat, tetapi yang betul-betul dia menjalani fungsinya itu
ya ideal banget juga enggak, tapi mendekati fungsi-fungsi yang diinginkan lah oleh masyarakat itu. Nah ukurannya apa? Sementara ukurannya adalah makin banyak dia, makin sering dia dipilih, itu yang kita jadikan ukuran. Karena apa? Bukti dia pengalaman kan, berkali-kali dipilih, berkali-kali dipilih lagi. Berarti kita bisa bertanya kiatnya mendekati hati rakyat itu seperti apa. Itu misalnya semacam itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini sekali lagi tidak hanya dipakai sebagai kaca mereka yang sekarang jadi, tapi yang mau jadi atau calon-calon yang akan datang, dia bisa mempertimbangkan mau memilih model seperti apa gitu. Tapi ini yang milih Pak Bambang sendiri atau bebas. Jadi artinya kan video-video yang dikirim dari masyarakat kan mereka sendiri yang pilih. Tetapi kalau misalnya ada yang perlu dibantu karena susah, kita bantu wawancara. Gitu. Baik ya. Ya ini tujuannya supaya menjadi media ini kan sebenarnya menjadi jembatan ya Pak Bambang ya, dari masyarakat terhadap wakilnya legislatif, badan legislatif. Ya menarik sekali, dan kami juga tunggu ya respon dari Anda semua yang mau mengirimkan bagaimana sih sosok ideal dari wakil rakyat. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak. Ini menarik sekali ya program-programnya. Akhir tahun tapi semangatnya nggak berakhir seperti itu. Nggak boleh berakhir ya teman-teman, tetap sehat ya, tetap semangat, tetap berkreativitas meski dari rumah saja. Jangan lupa kita tunggu videonya parade wawancara pilkada, kita tunggu juga video baca dan cipta puisi Anda semua juga tentang tadi wakil rakyat yang merakyat. Terima kasih, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak boleh berkerumun. Saya Lintang Ratri undur diri dan Pak Bambang Sadono juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.